Dengan nafas yang terengah-engah, akhirnya Eko pun sampai di depan rumah. Namun, sebelum dia masuk ke dalam rumah, Eko melihat ada pedagang kapuk keliling lewat depan rumahnya. Eko pun heran, kenapa malam-malam ada pedagang kapuk keliling. Pedagang kapuk itu pun menawarkan dagangannya kepada Eko. "Mau kapuk, Kang?" Eko dengan nafas yang masih terengah-engah menggelengkan kepalanya dengan posisi membelakangi pedagang itu. Tak lama kemudian, pedagang itu pun berbicara seperti orang yang sedang menjajakan dagangannya, namun dengan suara seperti orang sumbang. Eko pun sempat kaget, dan begitu dia melihat ke arah pedagang kapuk itu, dia melihat kembali sosok pocong yang ia lihat sebelumnya di pos ronda tadi. Dan akhirnya Eko pun pingsan di depan rumahnya. Pagi itu, matahari bersinar begitu cerah, menyapu kabut yang menyelimuti gunung dan bukit di sekitar kampung Ciasiwung. Pagi itu Eko mulai sadar dari pingsannya. Dia pun kaget karena di sekelilingnya banyak rumah. Tak lama setelah Eko tersadar, dia pun menceritakan kepada orang tuanya bahwa semalam dia melihat hantu pocong. Mendengar kabar itu, keluarganya pun sempat kaget mendengar cerita Eko. Banyak para tetangga yang mendengar cerita Eko. Dengan cepat, berita itu pun tersebar luas dari mulut ke mulut, hingga sampai juga ke telinga Nenek Ujang. Sepulangnya dia dari warung, Nenek Ujang pun bertanya kepada Ujang ketika sampai di rumah. Dan Ujang pun membenarkan soal pocong yang pernah dia lihat. Ketika tengah ngobrol dengan Ujang, Mang Kosim pun datang ke rumah. Dan Nenek Ujang pun bercerita kepada Mang Kosim soal Ujang yang didatangi oleh sosok pocong. Mendengar cerita dari nenek, Mang Kosim kini percaya dengan apa yang dialami oleh keponakannya itu. Karena temannya juga mengalami hal yang sama. Mendengar kabar soal pocong itu, akhirnya warga tak ada yang berani keluar rumah pada malam hari. Pedagang keliling yang biasa berjualan sekotong pun tak ada yang berani berjualan. Pak Ustadz Cecep dan anaknya yang baru saja pulang kampung dari kampung halamannya di Cianjur sampai juga ke kampung Ciasiwung sekitar jam 11 malam. Ketika sampai di tengah kebun bambu menuju ke kampung Ciasiwung, anak Pak Cecep melambatkan laju kendaraan motornya dan berhenti sesaat karena melihat ada seorang kakek-kakek di depannya. Tapi
Anehnya Pak Cecep tak melihat apa-apa. Kemudian Ucup menengok kembali ke arah depan, dan benar saja, si kakek itu menghilang. Akhirnya, Ucup pun melanjutkan perjalanan mereka. Melihat kejadian itu, Pak Cecep tak henti-hentinya melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran agar tak terjadi apa-apa di jalan. Akhirnya Pak Cecep dan Ucup sampai juga di rumah mereka dengan selamat. Azan subuh pun berkumandang. Pak Cecep bergegas pergi ke musola yang tak jauh dari rumahnya. Pagi ini, dia menjadi imam sholat subuh. Dan setelah sholat subuh selesai, warga pun bercerita kepada Pak Ustadz soal hantu pocong yang sering gentayangan di kampung Ciasiwu. Pak Cecep mulai mendengarkan satu persatu cerita dari warga tersebut, termasuk Eko dan Junet. Di sela-sela obrolan, Pak Cecep bertanya kepada mereka, adakah warga kampung yang baru meninggal? Dan itu benar. Pak Karta adalah warga kampung yang telah meninggal 5 hari yang lalu. Pak Cecep juga bertanya, apakah tali pocong pada jenazah Pak Karta telah dibuka? Tapi, banyak warga yang kurang tahu perihal tersebut. Karena selesai takjiah, mereka langsung pulang dan kembali ke ladang, sehingga tak bisa mengantar jenazah Pak Karta sampai ke pemakaman. Kemudian, Pak Cecep mengajak warga untuk ikut membongkar kembali makam Pak Karta itu. Dan Pak Cecep menyuruh warga untuk berkumpul di pos ronda besok pagi, tepatnya pukul 9 pagi. Mendengar Pak Cecep berbicara seperti itu, sebagian warga ada yang setuju, dan sebagian ada yang bergidik ngeri. Tepat pukul 9 pagi, warga sudah mulai ramai di pos ronda, termasuk Ujang dan Mang Kosim. Mereka juga ikut dalam pembongkaran kuburan Pak Karta. Pagi itu, ada sekitar 15 orang yang ikut dalam pembongkaran kuburan Pak Karta, termasuk pihak keluarga Pak Karta sendiri. Mereka berjalan ke pemakaman, dan sebagian warga ada yang membawa cangkul juga. Setibanya di pemakaman, 3 orang yang biasa bertugas menggali kubur, kali ini menggali kembali makam Pak Karta. Sedikit demi sedikit tanah kuburan itu pun tercangkul, hingga terlihat bambu-bambu yang menjadi penutup jenazah. Satu persatu bambu penutup jenazah Pak Karta diangkat, dan semakin jelas bahwa jenazah Pak Karta tidak dibukakan tali pocongnya. Pak Cecep pun segera turun dan membuka satu persatu tali pocong itu. Ia pun mengadzankan dan mendoakan, serta memposisikan jenazah seperti biasa. Setelah selesai, jenazah Pak Karta ditutupi kembali dengan papan dari timbun tanah kembali. Selesai menguburkan kembali jenazah Pak Karta, warga pun kembali ke rumah masing-masing. Pagi pun tiba. Pagi itu, Ujang pamit pulang dan diantar Mang Kosim dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah jalan, Ujang melihat ke arah kuburan Pak Karta. Tak lama kemudian, dia melihat ada sosok kakek sedang berdiri sambil tersenyum kepadanya. Ujang pun sempat kaget, namun dia kembali tersenyum kepada kakek tua itu. Dia berpikir, mungkin si kakek itu mengucapkan terima kasih kepadanya, karena dia bisa beristirahat dengan tenang
Warga pun setiap malam mulai kembali mengadakan ronda malam. Dan tak ada lagi yang takut akan sosok hantu pocong yang pernah menghebohkan kampung Ciasiwung. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.